Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, para pendengar 95,4 FM Radio Osselam Muara II dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa yang sedang menonton di Facebook Penyuluh Agama Islam Kecamatan Muara II. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti di akhir nanti. Amin ya Allah. Ya, telah hadir pemateri kita pada kesempatan hari ini yaitu Ustaz Jamaluddin Malik. Beliau akan menyampaikan tentang pentingnya sholat 5 waktu, Ustaz ya. Iya, insyaallah. Ya, sebelum kita mulai, kami juga mengingatkan untuk pemirsa dimanapun Anda berada untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi umum, dan juga kami juga mengimbau kepada masyarakat karena mulai hari ini sudah diterapkan larangan mudik. Ya, karena saya baca di berita dimanapun sudah ada penyekatan yang dilakukan oleh petugas, terutama dari kepolisian, bekerja sama dengan Satgas COVID-19, biasanya agar memutus rantai COVID. Baik, langsung saja kita mulai materi pada kesempatan ini. Kita dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Pemirsa dimanapun Anda berada yang kebetulan sedang menyimak siaran kami pada kesempatan sore hari ini, beserta seluruh teman-teman yang menyaksikan kami via streaming siaran langsung Facebook Penyuluh Agama Islam Kecamatan Muara II. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung yang dapat menyelesaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini sampai full, sampai akhir, dan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz Herpin, terima kasih atas waktu yang diberikan. Dalam kesempatan beberapa menit ke depan ini kita akan membahas tentang pentingnya sholat 5 waktu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan sholat, dan apa sih pentingnya sholat ini bagi diri kita. Karena ada banyak sekali sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, baik yang sudah melaksanakan sholat ataupun yang belum melaksanakan sholat, manfaat sholat itu sendiri belum begitu paham ya. Ada yang baru melaksanakan sholat ya. Termasuk anak pribadi sebenarnya masih banyak harus belajar tentang apa sih sebenarnya tujuan dari sholat itu, pentingnya bagi kita apa. Maka paling tidak pada kesempatan sore hari ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada seluruh pemirsa dan pendengar sekalian tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat dan apa pentingnya bagi kita. Yang pertama mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa tentang kewajiban sholat itu sendiri, Ustaz. Karena ada banyak di antara kita yang masih belum paham ya, tentang apa sih sebenarnya sholat itu, kewajiban sholat itu. Padahal sebenarnya kata Allah dalam Al-Quran, seperti ayat yang sudah saya sampaikan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan kita ini, Allah tidak menciptakan dua makhluk yang disampaikan oleh Allah. Yang pertama yaitu bangsa jin, yang kedua bangsa manusia, kecuali penciptaannya itu semata-mata untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia itu tidak untuk
bersenang-senang saja di dunia ini. Allah tidak menciptakan kita manusia hanya untuk berlomba-lomba dalam hal harta, dalam hal kemewahan dunia. Tetapi ada tujuan lain yang menjadi tujuan utama Allah menciptakan kita, yaitu illa liya'budun, kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan salat itu adalah satu-satunya cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang membuktikan bahwa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dibuktikan dengan ibadah salat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita untuk menyembah Dia. Seperti dalam surat Yasin itu dikatakan, ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa anni i'buduni hadza siratal mustaqim, kata Allah. Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali menyembah setan, kata Allah. Menyembah setan, karena sebenarnya menyembah setan itu adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anni i'buduni hadza siratal mustaqim. Maka sembahlah aku, kata Allah. Sembahlah aku karena sesungguhnya inilah jalan yang lurus. Jadi salat itu sendiri sebagai pembuktian bahwa kita benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita pintakan dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Dan ternyata jalan yang lurus itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama, Ustaz, yang saya sampaikan, bahwa salat itu sendiri adalah satu-satunya cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Kita tidak menyembah Allah dengan tapa berata, Ustaz. Kita tidak menyembah Allah dengan menyembah patung atau menyembah berhala dan lain sebagainya. Tetapi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih pentingnya salat itu bagi kita? Nah, ini yang paling perlu kita pahami, ya, sehingga kita, kalau kita tahu, kita paham dengan pentingnya salat, maka insya Allah kita akan melaksanakan salat itu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar dari kita. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah atau membentengi diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi ternyata salat itu baik sekali kalau kita kerjakan, karena dengan sendirinya, maksudnya seperti ini, salat itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar ketika kita sudah melaksanakan salat dengan baik, ketika kita sudah melaksanakan salat dengan benar, ketika kita sudah istiqomah dalam menjalankan salat. Maka ketika kita dihadapkan pada ujian, ya, pada ujian bisikan-bisikan setan, ujian ini kan banyak sekali, Ustaz. Bahkan kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan Allah menciptakan kehidupan, semata-mata itu adalah ujian. Ahsanu amala, untuk mengetahui di antara kita siapa yang paling baik amalnya. Dan ketika kita dihadapkan dengan ujian kemaksiatan, ketika kita dihadapkan dengan ujian kemungkaran, atau kita dihadapkan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akan mengerjakannya, ketika kita akan melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya salat kita yang akan membentengi diri kita, membisikkan kepada kita bahwa, engkau salat nih. Maka kalau kau sudah salat, tidak pantas lagi kau mengerjakan kemungkaran atau mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu, Ustaz. Baru poin pertama yang disampaikan tentang kenapa salat itu penting bagi kita. Jadi yang pertama tadi adalah salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar dari diri kita sendiri. Ya, baik, Ustaz. Jadi katanya tadi kan salat tadi bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Benar. Kalau ini ngapain, Ustaz? Karena kebanyakan orang artinya dia rajin sholat, tapi tetap itu keji dan munkar masih tetap dilakukannya, atau istilah itu STMJ. Baik. Sholat terus, maksiat jalan. Maksiat jalan, insyaallah. Nah, itu bagaimana, Ustaz, yang disalahkan? Apa memang sholatnya yang belum sempurna atau bagaimana, Ustaz? Iya. Jadi dalam surah Al-Baqarah itu jelas sekali Allah mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi faktor yang pertama kenapa ada orang yang sudah melaksanakan sholat tetapi masih seperti yang kata Ustaz tadi, ya, STMJ tadi, ya, masih mengerjakan kemaksiatan, masih mengerjakan kemungkaran. Itu yang pertama, kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan dengan Allah dengan sabar dan salat.
Nah, bisa jadi dua ini ada yang bermasalah, atau sabarnya atau sholatnya yang bermasalah. Kalau dianya itu yang seperti ini, ketika seorang dalam kehidupan dia mengerjakan kemungkaran, poin pertamanya dia tidak sabar dalam hidup ini. Misal saya contohkan seperti ini, Ustaz. Ada orang yang diuji dengan kekurangan dalam segi hal ekonomi, misal Ustaz, katakanlah gaji pas-pasan sementara kebutuhan banyak. Ketika dia tidak sabar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, maka dia cenderung akan berbuat kemungkaran, katakanlah misalnya korupsi, Ustaz, atau katakanlah misalnya mencuri dan lain sebagainya. Artinya tidak sabar dia, Ustaz. Poin pertama tidak kenal, tidak sabar dia dalam hidup. Kemudian kalau sabarnya sudah bagus, mungkin sholatnya yang bermasalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, kata Allah, wa innaha lakabiratun. Tapi nak sabar nak sholat itu berat, kata Allah. Wa innaha lakabiratun illa kecuali alal khashiin, yang khusyuk. Yang khusyuk itu siapa mereka yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang dalam kehidupannya itu, di dalam sabarnya, di dalam sholatnya, itu betul-betul menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap praktik ibadahnya. Baik ketika sabar, dia sabarnya itu karena Allah. Ketika sholat, itu sholatnya itu karena Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dan yang paling penting, wa annahum ilaihi raji'un. Orang kalau sampai di poin yang terakhir ini, wa annahum ilaihi raji'un, dia menganggap bahwa segala sesuatu yang akan kembali kepada Allah, sesuatu ini punya Allah dan akan dikembalikan kepada Allah, maka dia pasti akan berpasrah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia tidak akan risau dengan kehidupannya. Niscaya dia akan betul-betul mengabdikan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dan apapun yang ada, apapun yang dia alami ini semata-mata dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi mungkin bisa jadi sabarnya kurang bagus atau sholatnya belum khusyuk, Ustaz. Itu dua jawaban tadi. Ya, berarti antara dua ini, Ustaz, ya, kalau bisa jadi sholatnya yang masih rusak atau belum khusyuk, atau yang kedua karena sabarnya. Dan ini sama sedikit, Ustaz, yang saya ketahui juga memang benar juga sih. Sabar itu yang saya ketahui ada 3 macam. Ada 3 macam. Ada sabar dalam hal melaksanakan perintah Allah. Dia dengan sabar, dengan penuh rajin. Terus sabar yang kedua, sabar dalam hal meninggalkan segala larangan Allah. Nah, ini tadi berarti dia tidak sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Dia tetap dilakukan larangan Allah tadi. Lalu yang ketiga, sabar dalam hal ujian yang diberikan oleh Allah. Nah, berarti bisa jadi kalau dia sholat dia sudah rajin tapi masih tetap jalan, berarti bisa ada salah dari sabarnya. Atau dari dua-duanya juga, Ustaz. Dari sholat. Karena pernah katakan dalam Al-Quran juga surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Kenapa orang sholat itu malah celaka? Ternyata di ayat selanjutnya, allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai. Orang yang lalai dalam sholatnya. Maksudnya lalai di sini ialah dianya dalam sholat itu berbuat riya. Niatnya bukan karena Allah tapi karena orang lain. Tapi memang benar, Ustaz, antara sabar dan sholat itu berkaitan, Ustaz. Ketika sholat pun kita harus sabar, Ustaz. Katakanlah contoh seperti ini, tarawih ini misalnya, ya. Pas ketika kita sholat tarawih, itu kebanyakan masyarakat kita itu sholat milih-milih imam, Ustaz. Kejadian kayak di Marudwa nih, ya. Aku sholat di masjid itu baik nih, lemah nih, imamnya cepat. Atau pas ketika imamnya yang maju itu biasa cepat, ya. Itu semangat luar biasa. Tapi pas ketika yang jadi imam itu bacanya agak lambat, kemudian mungkin ayatnya panjang. Ini banyak makmum yang tidak sabaran jadi menggerutu. Jadi memang antara sholat dengan sabar itu satu paket yang harus tidak bisa meninggalkan satu sama lainnya. Tidak bisa dipisahkan antara sabar dengan sholat ini. Maka kawan-kawan, penting sekali kita melatih diri kita untuk bersabar dengan sholat, dan kita penting sekali melatih sholat kita dengan sabar. Jadi antara dua itu saling berkaitan. Masya Allah. Jadi kita lanjutkan ke tujuan yang kedua, Ustaz, ya, dari sholat itu sendiri. Jadi yang pertama tadi inna sholat tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar yang ada dalam kita. Yang kedua, sholat itu ternyata tujuannya luar biasa, Ustaz. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah meletakkan sholat itu pada ciri-ciri orang beriman yang pertama. Surah Al-Mu'minun itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman ini.
Ya, orang-orang yang mukmin, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beruntung kata Allah. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang yang khusyuk dalam melaksanakan salatnya. Masya Allah ya. Jadi ternyata orang yang beriman, orang yang khusyuk melaksanakan salatnya, di ayat terakhir alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi orang-orang yang melaksanakan salat itu keutamaannya salah satunya adalah ketika dia bisa khusyuk dalam sholatnya, ketika dia baik dalam sholatnya, maka dia akan menjadi pewaris surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Nah, tapi masalahnya Ustaz, kalau kita bicara masalah khusyuknya sholat, ini mungkin kita sebagai orang awam, sebagai orang kebanyakan seperti kita ini agak susah Ustaz. Sholat khusyuk ini agak susah. Tapi paling tidak ada usaha kita untuk bisa khusyuk dalam sholat. Ada banyak sekali ujian, ada banyak sekali godaan, ada banyak sekali bisikan-bisikan. Baru takbir pertama nih Ustaz, baru takbir pertama Allahu Akbar. Lah banyak nih yang keingetan. Tempe belum dihabisi, es buah tadi belum dihabisi, Masya Allah. Banyak sekali. Nyari kunci di mana, baru ingat di pucuk Masya Allah. Jadi pas ketika sesuatu di luar sholat dah ingat, di dalam sholat bisa keingat kayak ya. Jadi berat sekali ujian kita ketika kita melaksanakan sholat. Jadi keutamaan yang kedua atau pentingnya sholat bagi kita, karena sholat itu adalah jaminan kita menjadi penghuni surga Firdaus. Dan yang ketiga Ustaz, seperti yang hadis saya sampaikan tadi, as-salatu imaduddin. Ya, jadi sholat itu adalah tiangnya agama kata Rasulullah SAW. Itu kenapa kita penting melaksanakan sholat. Jadi sholat itu adalah pondasi terkokoh kita di dalam beragama ini. Ketika semua umat muslim, ya, kawan-kawan dimanapun berada, para pendengar, ketika kita semua muslim ini sudah melaksanakan sholat, maka Islam itu akan berjaya Ustaz. Akan berjaya. Karena kenapa? Salat itu bukan cuma sekedar ritual ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalam salat itu terdapat praktek kehidupan sosial yang luar biasa, Ustaz. Seperti contoh kebersamaan, seperti contoh persatuan, seperti contoh ketaatan kepada pemimpin, seperti contoh kerapian dan lain sebagainya, itu semuanya ada dalam salat. Maka ketika kita sudah melaksanakan ibadah salat, maka insya Allah umat Islam itu akan berjaya. Karena kenapa? Orang yang sholat itu pasti orang yang baik-baik, baik dalam hal hablum minallah, baik dalam hal hablum minannas. Itu sudah pasti Ustaz. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, maka insya Allah kita akan bahu-membahu melaksanakan ajaran agama ini. Kemudian bukan hanya memakmurkan masjid saja. Jadi tugas orang-orang sholat itu, itulah kenapa kalau kita pahami Al-Mu'minat surat Al-Baqarah ayat 3 itu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi tugas kita orang-orang yang sudah melaksanakan sholat ini, kita akan naik ke tingkatan berikutnya, itu wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu menginfakkan sebagian harta yang dititipkan kepada kita. Masya Allah Ustaz, kayaknya masih banyak yang perlu disampaikan, tapi karena sangat terbatas sekali waktu para pemirsa yang berada dimanapun, ingin sekali kita bahas panjang-panjang, banyak-banyak, tapi karena waktu kita sangat terbatas, maka insya Allah ini dulu Ustaz yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar 95,4 FM Radio Wassalam Muara II, dan juga pemirsa Facebook Penyuluh Agama Islam Kecamatan Muara II, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Kami berdua pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan tak lupa tetap kami ingatkan untuk pemirsa untuk menerapkan protokol kesehatan. Karena COVID-19 ini masih tetap mewabah di negeri kita, di Indonesia ini. Bahkan di daerah-daerah tertentu ada sudah zona merah. Zona merah, Masya Allah. Jangan sampai di Oku Selatan juga, Oku Selatan tidak ya. Zona oranye. Jangan sampai di Oku Selatan kita, di daerah kita ini sampai zona merah juga. Karena kalau sudah zona merah, ya pasti dilarang sholat id itu. Iya. Karena di Palembang sudah dilarang Ustaz, tidak boleh sholat id di masjid. Nah, jadi bersyukur kita di Oku Selatan ini masih tetap dibolehkan sholat id di masjid. Oleh karena itu kami juga tetap mengimbau untuk menerapkan protokol kesehatan tadi, tetap memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan kalau ingin keluar kemana-mana
ya tetap pakai masker dan jangan terlalu lama, Ya, dibatasi ya Ustaz. harus dibatasi. Tapi yang paling penting Ustaz, selain menjaga protokol kesehatan, kita juga tetap menjaga protokol keimanan Ustaz. Iya, Karena protokol terus terang keimanan. saja apalagi sekarang mulai akhir-akhir Ramadan ini ada banyak sekali sahabat-sahabat kita yang melaksanakan kegiatan buka bersama Ustaz. Ini agak Iya. miris lihatnya ya. Berkerumun, kemudian sholat maghribnya lewat, sholat isya-nya lewat. Jadi selain protokol kesehatan kita terapkan, kita tetap menerapkan protokol keimanan. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baiklah pemirsa dimanapun berada, kami berdua pamit undur diri. Kita berjumpa lagi besok di jam yang sama, hanya di 95,4 FM Radio Osela Muara II. Nah, ada baiknya kita tutup terlebih dahulu dengan doa kafaratul majelis. Ya. Ya, subhanakallah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.